Setelah semua dokter turun tangan menangani Reksa, akhirnya lambat laun Reksa membuka matanya. Mata indah itu terlihat terbuka perlahan. Mata birunya yang lembut mengerjap seakan menyesuaikan dengan cahaya di ruangan itu. "Aku ingin melihatnya, Mom," ucap Liana yang digendong oleh Della. King berdiri di samping tempat tidur Reksa. Tanpa sadar dia memegang tangannya dan menggenggamnya cukup erat. "Nona Reksa, kau mendengarku?" tanya dokter. Lirih Reksa. "Syukurlah," ucap dokter yang lainnya. Mereka sama-sama tersenyum termasuk King. Mata Reksa tertuju pada sosok King yang ada di sebelahnya. "King," ucap Reksa. Terima kasih sudah membuka matamu," sahutnya pelan. "Kau suamiku, kan?" tanya Reksa lirih. King mengerutkan keningnya. Della yang ada di belakang King langsung memegang bahunya. "Kami akan mengobservasi keadaannya dulu, King." "Jangan menjawab apapun," bisik Della yang masih menggendong Liana. "Anda harus banyak istirahat dulu, Nona. Keadaanmu masih belum terlalu stabil," ucap dokter senior yang lainnya. Reksa mengangguk dan melihat kembali ke arah King. "Mom, aku ingin melihat Sleeping Beauty," ucap Liana. Reksa melihat ke arah Liana. "Jangan dulu, sayang. Sang putri masih sakit. Besok saja kita bertemu lagi, oke?" ucap Della. Jude menggendong Liana dan membawanya keluar dari ruangan Reksa karena para dokter masih ingin memeriksa keadaan Reksa. Setengah jam kemudian, dokter pun selesai memeriksa keadaan Reksa termasuk kondisi psikisnya yang sepertinya bermasalah. Reksa masih membuka matanya dan hanya diam saja. Pandangan matanya tak pernah lepas dari sosok King yang dianggap sebagai suaminya. "Kita bicara di luar saja, King," ucap Della. Reksa masih memegang tangan King dan tak melepaskannya. "Dokter ingin bicara denganku. Aku hanya sebentar saja, oke?" ucap King pelan. Reksa mengangguk dan akhirnya melepaskan tangan King. King keluar bersama Della dan dua dokter lainnya. Reksa dijaga oleh dua perawat. "Ada apa dengannya? Dia hilang ingatan?" tanya King. "Tidak, dia tidak hilang ingatan, hanya saja mentalnya bermasalah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi sebelum insiden penembakan itu," tanya Della. King memang belum menceritakan kejadian sebenarnya tentang pertemuannya dengan Reksa. "Sebaiknya kalian bicarakan ini di ruanganmu, Della. Aku masih ada kunjungan visite ke pasien lainnya," ucap dokter senior lainnya. Della mengangguk dan mereka bertiga termasuk dokter psikiater menuju ke ruangan Della. "Jelaskan apa yang terjadi padanya," ucap King dan dua dokter di depannya. "Apakah yang terjadi pada kalian sebelum kejadian ini, King?" tanya Della mengulangi pertanyaannya tadi. "Dia salah satu anak buah musuhku dan dibayar untuk menjebakku," jawab King jujur. "Ini hubungan yang rumit sepertinya. Dan kupikir kalian memiliki hubungan yang lebih sebelumnya," ucap Della. "Begini, mungkin dia memiliki obsesi untuk menikah denganmu dan kini dia merasa hal itu telah terjadi," kata Dr. Helena sang psikiater. "Ya, itu mungkin saja, King. Tujuannya menjebakmu adalah agar kau menikahinya kelak," ucap Della. "Lalu apa yang harus kulakukan? Tak mungkin aku berpura-pura menjadi suaminya, kan? Karena aku tak akan bisa melakukan hal itu," kata King. "Ya, kau tak perlu melakukan hal itu karena itu justru akan memperumit semuanya," sahut Della. "Aku yang akan mengatakannya nanti," lanjut Della. King hanya mengangguk. "Lalu apa yang akan kau lakukan padanya, King?" tanya Della. "Aku belum tahu karena Mommy sudah berpesan untuk membawanya ke Rusia jika dia sudah sadar," jawab King. Della tertawa pelan. "Mungkin Auntie El ingin menjodohkan kalian," ucap Della.
Kau gila? Sahut King. Liana akan mengambil alih Reksa jika kau tak mau membawanya, King. Dia diperebutkan oleh ibumu dan anak gadisku, ucap Della. Jangan memaksanya untuk saat ini. Jadi tanyakan dulu apa maunya. Dan Tuan King, sebaiknya kau berperan menjadi suaminya untuk sementara sampai kesehatannya membaik, ucap Helena yang ikut memberi saran. Itu tak mungkin kulakukan. Aku tak suka berpura-pura dan berada dalam situasi yang palsu, sahut King. Kau bisa mencarikannya suami sementara untuknya, Della, jika Tuan King tak mau melakukannya, ucap Helena. Adikku, ya mungkin aku bisa menggunakan adik tampanku yang masih single itu. Aku akan membuat cerita dongeng untuk Reksa nanti, jawab Della dengan santainya. King kembali mengerutkan keningnya tanda ketidaksetujuannya. Ada apa, King? Kau tak mau memperumit masalah ini, kan? Jadi biarkan aku mengambil alih, apalagi Liana mengidolakan Reksamu itu, ucap Della. Dia bukan boneka, Della. Kau tidak bisa mempermainkannya, kata King. Aku tak mempermainkannya. Aku justru ingin membuat hidupnya lebih bahagia. Dia tak mempunyai keluarga, bukan? Maka aku yang akan menjadi keluarganya, dan jika dia benar-benar menikah dengan adikku maka aku benar-benar akan memberinya keluarga, ucap Della. Kau pikir semudah itu? Kau pikir dia akan langsung mau jika kau menawarinya hal itu? Tanya King. Aku heran denganmu, King. Aku hanya coba meringankan masalahmu dan sepertinya kau tak ingin terlibat lebih jauh dengan Reksa. Tetapi mengapa kau tampak keberatan dengan bantuanku ini? Kau tak rela melepasnya padaku? Tanya Della penuh selidik. Kau belum mengenal latar belakangnya, ucap King. Dan kau mengetahui semuanya? Lalu kau yang harus memutuskan apa yang harus dijalaninya nanti. Tanya Della. Oh God, mengapa kalian malah berdebat? Tanya Helena. Oke, sekarang apa maumu? Tanya Della tegas pada King. Dia akan tetap bersamaku, jawab King dengan yakin. Baiklah, itu artinya kau harus mau menjadi suaminya untuk sementara meskipun itu akan semakin memperumit masalah kalian nantinya. Tapi ini adalah keputusanmu jadi kau harus menerimanya, King, ucap Della mengingatkan. Baiklah. Aku tak masalah dengan itu, jawab King. Aku tetap akan mengawasimu, King, ucap Della. Kau seperti polisi saja, kata King. Liana yang akan mengawasimu karena dia mengidolakan Reksamu, jawab Della dan beranjak dari kursi. Dia bukan Reksaku, ucap King yang kemudian ikut berdiri. Oh my God. Kalian ini masih saja berdebat. Fokus kalian adalah Reksa sekarang, bukan keinginan kalian masing-masing, kata Helena menggelengkan kepalanya. Lalu mereka bertiga kembali ke kamar perawatan Reksa. Reksa melihat ke arah pintu yang terbuka dan melihat King yang masuk ke dalam kamarnya. Reksa menyunggingkan senyum cantiknya yang cukup lama tak dilihat King. King membalas senyuman itu dengan sedikit canggung karena dia harus memerankan hal yang sebenarnya tak disukainya. Kapan aku bisa berjalan normal, dokter? Tanya Reksa. Hanya sebentar saja. Cukup membiasakan berjalan, nanti kau akan bisa berjalan lagi seperti biasanya, jawab Della tersenyum. Terima kasih, jawab Reksa tersenyum. Aku pergi dulu karena aku harus mengunjungi pasienku yang lainnya. Nanti aku akan kemari lagi, ucap Della. Reksa mengangguk begitu juga dengan King. Tak lama Reksa bertanya pada King, kapan aku bisa pulang? Tanya Reksa pada King. Dokter mengatakan mungkin besok atau besok lusa. Semua tergantung kondisimu, sahut King. Reksa melihat ke arah King yang tampak terlihat bersikap kaku padanya. Apa ada yang kau butuhkan? Tanya King. Tidak,
Kita suami istri tapi aku merasa kita tak seperti itu. Apakah karena aku terlalu lama mengalami koma? Tanya Reksa. King melihat ke arah Reksa dan menatap mata birunya yang lembut. Maaf, aku hanya sedikit terkejut dengan yang terjadi hari ini. Aku akan memberi tahu Momi tentang hal ini, jawab King. Momi. Momimu. Aku lupa dengan sosok ibumu. Apakah aku melupakannya? Tanya Reksa mengerutkan keningnya. Ya, mungkin kau melupakannya. Dia sempat menjagamu ketika kau koma, jawab King dan mengambil ponselnya. Aku akan meneleponnya di luar agar tak mengganggu istirahatmu, ucap King. Tak perlu. Aku juga ingin berbicara dengannya untuk mengucapkan terima kasihku padanya, jawab Reksa. King lalu mengirim pesan pada sang Momi tentang keadaan Reksa termasuk perannya sebagai suami pura-puranya. Lalu setelah itu, El menelepon King dan pria itu langsung mengangkatnya. Halo, Mom, ucap King. Dia sudah bangun, King. Ya Tuhan, syukurlah. Ini suatu keajaiban, King. Berikan ponselmu padanya, sahut El dengan senang. Lalu King memberikan ponselnya pada Reksa dan wanita cantik itu menerimanya. Halo, ucap Reksa. Halo, sayang. Bagaimana keadaanmu? Tanya El dengan penuh kelembutan. Momi. Maaf aku melupakanmu. Tapi aku akan tetap memanggil Momi, jawab Reksa pelan sembari tersenyum. Ya, sayang. Itu tak masalah. Momi akan mengunjungimu bulan depan karena Dedi masih sedikit sibuk di Rusia, ucap El. El yang tahu tentang keadaan Reksa pun hanya mengikuti alur sandiwara ini. Dia berharap ini akan berakhir dengan baik nantinya dan tak ada permusuhan lagi di antara King dan Reksa. Setelah cukup lama berbincang, Reksa pun menutup sambungan teleponnya dan memberikan ponsel itu pada King lagi. Aku ingin ke kamar mandi, King, ucap Reksa yang kateternya sudah dilepas sejak tadi. King tampak terpaku dan tak segera beranjak dari kursinya. King. Panggil Reksa lagi. Ya, sebentar aku akan memanggilkan perawat, ucap King. Mengapa harus perawat? Kau jijik padaku? Tanya Reksa. Bukan begitu. Aku tak terbiasa melakukan hal itu dan biasanya perawat yang melakukannya, ucap King dan langsung keluar memanggil perawat. Reksa hanya menatap kepergian King dengan mata tajamnya dan mencebik. Tak lama kemudian, perawat datang sendirian tanpa bersama King. Di mana suamiku? Tanya Reksa. Dia sedang menyelesaikan urusan administrasi Anda. Besok pagi Anda sudah boleh pulang, jawab perawat itu. Reksa hanya mengangguk dan perawat membantu Reksa untuk buang air kecil di atas ranjang karena Reksa masih belum bisa turun dari ranjang. Sebenarnya dokter tak memberi izin untuk membuka kateternya, tetapi Reksa tak nyaman memakainya dan dia memaksa untuk membukanya. Cukup lama King meninggalkan Reksa hingga akhirnya wanita cantik itu pun kembali tertidur karena pengaruh obat yang dikonsumsinya. King masuk ke dalam ketika Reksa sudah tertidur dan King memang sengaja melakukan hal itu agar dia tak terlalu banyak berinteraksi dengan Reksa. Dia masih bingung dengan sikapnya pada Reksa nanti. King memang paling tak bisa berpura-pura, apalagi ini berperan sebagai suami istri. King melihat wajah Reksa yang tertidur pulas dan wajah cantik itu seakan terlihat sangat lugu dan tak tahu menahu apapun tentang kerasnya hidup yang mungkin pernah dijalaninya di masa lalu. Besok pagi Reksa sudah diperbolehkan pulang dan itu akan menjadi sebuah ujian berat bagi King karena Reksa pasti akan bergantung padanya. Mau tidak mau, King pun terpaksa melakukan hal ini apalagi sang Momi sudah mengultimatumnya untuk menjaga Reksa dengan baik sampai kesehatannya benar-benar pulih. Malam hari menjelang, Reksa baru terbangun dan perawat sudah mengantarkan makan malamnya. Aku tak enak makan, ucap Reksa dan tak menatap wajah King.
Kau harus makan untuk meminum obatmu, sahut King. Reksa melihat ke arah King. Mengapa kau begitu dingin padaku, King? Apakah hubungan kita sebelumnya tidak baik-baik saja? Tanya Reksa. King terdiam dan kemudian menghampiri Reksa lalu mencium keningnya. Sorry, ayo makanlah, ucap King dan itu cukup membuat Reksa tersenyum. Baiklah, sedikit saja, sahut Reksa. King pun menyuapi Reksa dengan perlahan. Reksa mengamati wajah tampan King dan kemudian memegang pipinya. Terima kasih. Maaf, karena merepotkanmu, ucap Reksa. It's okay, sahut King dan kembali menyuapi Reksa lagi. Di mana ponselku, King? Tanya Reksa. Hilang. Nanti aku akan membelikannya yang baru, jawab King berbohong karena ponsel itu sudah dimusnahkan oleh King agar keberadaan Reksa tak bisa dilacak oleh Simone atau siapapun yang sedang mengincarnya. Reksa hanya mengangguk dan mengunyah makanannya dengan pelan. Pagi menjelang. Reksa pun diperbolehkan pulang dan mereka langsung menuju ke mansion Reksa. Karena sudah pernah ke mansion King, jadi Reksa mengenal mansion itu. King mendudukkan Reksa di kursi roda karena Reksa belum terlalu lancar berjalan. Kau ingin istirahat di kamar? Tanya King sambil mendorong kursi roda yang dipakai Reksa. Ya, jawab Reksa. Pengaruh obat masih sering membuat Reksa pusing dan mengantuk. Sesampainya di kamar utama, King mengangkat tubuh Reksa dan merebahkannya ke ranjang. Kau tak bekerja, King? Pergilah, aku bisa bersama pelayan, ucap Reksa karena dia merasa King masih canggung terhadapnya. Tidak, tidurlah. Aku akan bekerja di sini sambil mengawasimu, jawab King. Reksa mengangguk dan menutup matanya karena sudah terasa berat. King mengambil laptopnya dan membawanya di meja soda yang ada pas di samping ranjang. Setengah jam kemudian, Reksa tampak gelisah dalam tidurnya. Keningnya berkeringat dan dia mengigau pelan. King yang mendengar hal itu langsung menghampirinya dan duduk di tepi ranjang. King mengusap-usap pipi Reksa agar terbangun. Hei, ada apa? Tenanglah, bisik King di telinga Reksa. Tiba-tiba Reksa membuka matanya dan mengambil nafas kuat-kuat hingga terdengar suara yang cukup keras. King menangkup pipi Reksa dan melihat ketakutan di matanya. Ada apa? Kau aman bersamaku di sini, lirihnya dengan wajah yang hanya berjarak 10 cm saja dengan wajah Reksa. Tidak, aku hanya bermimpi buruk saja, ucap Reksa pelan dan kemudian dia membalikkan tubuhnya untuk menghindari bertatapan dengan King. Lalu King mengusap lengannya dan Reksa masih terpaku melihat ke arah yang berlawanan dengan King. Siapa yang menembakku, King? Apakah kau sudah menemukan pelakunya? Tanya Reksa akhirnya. Mereka memakai identitas palsu dan mereka hanya orang suruhan saja, jawab King. Tak usah mencari tahu tentang mereka lagi dan siapa dalang di balik itu semua, ucap Reksa yang membuat King bingung. Wai, ada yang mengincarmu, ya kan? Tanya King. Itu hanya persaingan di industri modeling saja. Bukan sesuatu yang serius, jawab Reksa. Mereka ingin kau mati dan kau bilang itu bukan sesuatu yang serius? Tanya King. Jangan membicarakan hal ini lagi. Bukankah sekarang aku sudah aman karena kita sudah menikah? Ucap Reksa. Jawab King singkat. Apa yang kau ingat tentang pernikahan kita, Reksa? Tanya King penasaran. Reksa terdiam lama dan King seakan masih menunggu jawaban Reksa. Aku hanya mengingat kau menikahiku. Itu saja yang kuingat. Tapi sebelumnya, aku tahu bahwa kita tak akur, ucap Reksa akhirnya. Lalu Reksa menutup kepalanya dengan bantal. Aku ingin tidur lagi, kata Reksa. Lalu King pun beranjak dari tepi ranjang dan kembali duduk di kursi sofa.
King tak langsung melanjutkan pekerjaannya dan dia masih menatap punggung Reksa. Menurutnya, Reksa masih penuh teka-teki dan itu justru membuat dia ingin menguak teka-teki tentang asal-usul Reksa. King akan menyelidiki siapa Reksa sesungguhnya dan siapa yang ingin mencelakakannya. Tak lama setelah sadar, "Aku ingin mandi," ucap Reksa tiba-tiba setelah mereka menyelesaikan makan siangnya. King melihat ke arah Reksa. "Sudah lama aku tak berendam di bathtub dan aku ingin melakukannya," lanjut Reksa. "King," panggil Reksa ketika King belum merespon keinginannya. Baiklah," jawab King. "Aku ingin ditemani olehmu dan bukan pelayan," ucap Reksa. King melihat ke arah Reksa dan Reksa hanya memandangnya dengan datar. "Aku tak ingin pelayan melihat tubuhku," kata Reksa pelan. "Luka itu tak terlihat," sahut King yang tahu tentang luka di punggungnya. Reksa melihat ke arah King dan menatapnya entah apa yang sedang dipikirkannya sekarang. Lalu King akhirnya mengikuti kemauan Reksa. Dia menggendong Reksa ke kamar mandi. Reksa sudah bisa berdiri tapi untuk berjalan dia masih sedikit kesulitan. King yakin bahwa dia pasti bisa melakukan hal ini meskipun harus melihat tubuh polos Reksa. King mendudukkan Reksa di atas meja marmer yang ada di kamar mandi. Perlahan dia membuka kancing piyama sutra yang dipakai oleh Reksa. Tangannya sedikit menyenggol dada Reksa dan dia tahu bahwa Reksa tak memakai bra sejak pulang dari rumah sakit. King bahkan menahan nafasnya dan tetap membuka kancing itu sampai tuntas. Reksa hanya mengamati reaksi wajah King ketika melakukan hal itu dan King terlihat biasa saja. Lalu King membuka piyama itu dengan pelan dan kini di depannya terlihat dada mengkal Reksa yang ukurannya cukup besar. Pria manapun yang memandangnya pasti akan tergoda untuk menyentuhnya termasuk King. Pantas saja Reksa menjadi model seksi, dadanya sangat masuk standar dada seksi yang diinginkan oleh semua wanita. "Kau tak rindu menyentuhku, King?" tanya Reksa dengan gamblangnya karena di sini peran King adalah sebagai suaminya. King melihat ke arah mata biru Reksa. "Kau masih sakit dan aku tak ingin memaksamu melakukan hal itu," jawab King berusaha tenang meskipun fokusnya hampir terpecah dengan pemandangan vulgar di depan matanya. Lalu King mengangkat tubuh Reksa dan membuatnya berdiri dan bersandar di meja. Hal itu membuat dada Reksa sedikit bergerak dan menyentuh dada King. "Oh my god. Dia bukan istrimu, King." "Bertahanlah," batin King. Lalu dengan perlahan juga King membuka celana piyama Reksa. King menarik nafasnya dan menghembuskannya perlahan seakan dihadapkan dengan ujian terberat dalam hidupnya. King melihat paha putih Reksa yang mulus. Celana dalam putihnya pun mencetak jelas apa yang ada di baliknya. King berlutut dan melihat bekas luka di perut Reksa itu lalu memegang bekas luka yang pernah dilihatnya sebelumnya itu. "Kau belum pernah menceritakan hal ini padaku," lirih King yang ingin tahu tentang bekas luka yang cukup panjang itu. "Luka itu karena kecelakaan. Aku menutupnya dengan make up jika aku melakukan pekerjaanku sebagai model," sahut Reksa. King mendongakkan kepalanya lalu berdiri kembali. Kini dia menunduk dan melihat ke arah wajah putih Reksa. "Aku ingin mandi, King," ucap Reksa karena King tak segera mengangkatnya ke bathtub.